Tidak terasa sekarang telah memasuki tahun 2025. Namun banyak sejarah dan tragedi di tahun 2024 yang kita tidak bisa lupakan. Sebab tragedi ini membawa duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Sebuah bencana alam yang tidak bisa kita hindari merupakan suratan takdir yang harus hadapi dengan ikhlas. Di tahun 2024 kemarin telah meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah umat manusia. Dari gempa bumi yang meluluh lantakkan wilayah, banjir bandang yang menyapu habis kehidupan, hingga gelombang panas ekstrim yang memecahkan rekor, bencana alam tahun kemarin tidak hanya membawa kehancuran fisik, tetapi juga menggugah kesadaran global akan pentingnya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Berikut adalah 8 bencana paling mengejutkan yang mengguncang dunia di tahun 2024. Jepang, negeri matahari terbit, adalah tanah yang kaya akan budaya, teknologi canggih, dan keindahan alam yang memukau. Namun, di balik pesona tersebut, Jepang juga dikenal sebagai salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Terletak di zona cincin api Pasifik, Jepang menghadapi kenyataan yang tidak dapat dihindari: gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tahun 2024 dimulai dengan bencana yang memporak-porandakan semenanjung Noto di Jepang. Pada 1 Januari, gempa berkekuatan 7,5 SR mengguncang wilayah tersebut tepat pukul 16.10 waktu setempat. Guncangan utama ini diikuti oleh puluhan gempa susulan yang memperburuk situasi. Ditambah lagi, hujan salju lebat menyelimuti kawasan pasca gempa, memperlambat upaya penyelamatan. Api yang menyala akibat kerusakan infrastruktur semakin memperumit keadaan. Japan Meteorological Agency melaporkan bahwa beberapa bagian semenanjung mengalami pengangkatan tanah hingga 4 meter. Gempa ini menewaskan 281 orang dan melukai ribuan lainnya. Sebanyak 14.000 jiwa terdampak langsung, sementara kerugian ekonomi mencapai 17,6 miliar dolar. Kehilangan ini menjadi pengingat akan betapa dahsyatnya kekuatan alam. Selain bencana gempa yang melanda Jepang, Zambia, sebuah negara di Afrika bagian selatan yang dikenal dengan kekayaan alamnya, seperti Sungai Zambezi dan air terjun Victoria yang megah. Namun, di awal tahun 2024, negara ini menghadapi ujian berat. Kekeringan parah melanda, menghantam jutaan warga yang bergantung pada hujan untuk bertani dan bertahan hidup. Januari 2024, Zambia menghadapi kekeringan terburuk dalam 3 dekade terakhir. Dengan tingkat air di bendungan Kariba turun drastis, pasokan listrik negara ini terhenti, memaksa warga hanya mendapatkan listrik selama 3 jam sehari. Kekeringan ini juga memicu krisis pangan, mengancam kehidupan jutaan orang yang bergantung pada pertanian. Presiden Hakainde Hichilema mendeklarasikan bencana nasional pada Februari, menyerukan bantuan internasional untuk mengatasi dampak yang meluas. Las Vegas, kota yang tak pernah tidur, dikenal sebagai surga hiburan dunia. Namun, pada tahun 2024, kota ini menjadi sorotan bukan karena gemerlapnya, melainkan karena salah satu gelombang panas terburuk dalam sejarahnya. Puncak musim panas terjadi pada bulan Juli 2024 pada tanggal 7, gelombang panas di Las Vegas mencapai 46.111 derajat Celcius. Musim panas 2024 mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah Las Vegas dengan rata-rata harian mencapai 35,7 derajat Celcius. Gelombang panas ini menewaskan 491 orang, sebagian besar diantaranya karena kombinasi panas ekstrem dan kondisi kesehatan yang buruk. Ahli meteorologi mencatat bahwa pola cuaca ekstrem ini kemungkinan terkait dengan perubahan iklim, meningkatkan urgensi tindakan global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Ethiopia, negeri dengan lanskap megah dan budaya yang kaya, biasanya menyambut musim hujan dengan rasa syukur. Namun, pada bulan Juli 2024, hujan lebat yang datang bukan membawa berkah, melainkan bencana. Curah hujan yang luar biasa tinggi menyebabkan banjir di berbagai wilayah, merusak rumah, lahan pertanian, dan yang paling mematikan adalah longsor besar-besaran di daerah perbukitan. Pada bulan Juli, longsor besar melanda wilayah Gofa di Ethiopia akibat hujan lebat. 2 longsor besar menewaskan sekitar 500 orang, dengan ribuan lainnya mengungsi. Upaya penyelamatan terhambat oleh lumpur tebal, sementara keluarga korban berjuang mencari anggota keluarga mereka yang terkubur. Bencana ini mengingatkan kita akan kerentanan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan longsor, terutama di tengah perubahan iklim yang memperburuk pola cuaca ekstrim. Namun, di balik kehancuran ini, ada kisah tentang keberanian dan solidaritas. Warga yang bahu-membahu menyelamatkan satu sama lain, serta upaya keras dari tim penyelamat dan organisasi kemanusiaan. Hujan deras yang mengakibatkan longsor tidak hanya terjadi di Ethiopia, di negara India wilayah Wayanad, daerah indah di Kerala, menjadi lokasi bencana longsor mematikan pada bulan Juli. Hujan deras selama 2 hari, dengan curah hujan mencapai 56 cm, memicu longsor besar yang menyapu desa-desa di sepanjang sungai Iruvani Fuza. Hampir 400 orang tewas, dan 150 lainnya hilang akibat bencana ini. Desa Mundakai dan Choralmala, yang sebelumnya dikenal sebagai surga wisata, kini tinggal kenangan. Tim penyelamat menghadapi tantangan besar karena medan yang sulit, sementara pencarian korban membutuhkan waktu berminggu-minggu. Topan Yagi adalah badai tropis yang menghantam Asia Timur dan Asia Tenggara. Topan ini membawa hujan lebat, angin kencang, dan kilat yang menyebabkan kerusakan parah di beberapa negara. Pada bulan September lalu, Topan Yagi melanda dengan kekuatan dahsyat, membawa kehancuran yang meluas di wilayah Asia Tenggara, meninggalkan jejak kehancuran di Laos, Thailand, Myanmar, dan Vietnam. Total korban jiwa mencapai 600 orang, dengan Vietnam menjadi yang paling parah terdampak. Sebanyak 300 nyawa melayang di Vietnam, sementara ribuan rumah hancur. Banjir bandang dan longsor menjadi penyebab utama tingginya jumlah korban. Desa Lang Nu di Provinsi Lao Cai, Vietnam, kehilangan hampir separuh populasinya dalam bencana ini, menjadikannya salah satu kejadian paling tragis tahun ini. And southern China, creating a trail of damage. Pada tanggal 29 sampai 30 Oktober tahun 2024, hujan deras mengguyur Valencia dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencapai 51 cm dalam 8 jam. Akibatnya, banjir bandang melanda kota dan wilayah sekitarnya, menewaskan 216 orang, sebagian besar lansia di atas 70 tahun. Banjir ini mengubah jalanan menjadi sungai deras, menghancurkan rumah-rumah, dan merusak infrastruktur. Amarah publik muncul karena kurangnya peringatan dini serta lambannya respons pemerintah. Bahkan, kunjungan Raja Felipe VI dan Ratu Letizia ke daerah bencana disambut aksi protes dari warga yang marah, mencerminkan kedalaman trauma kolektif akibat bencana ini. Lewotobi, gunung berapi yang megah di Flores, Indonesia, telah lama menjadi simbol kekuatan alam yang luar biasa. Namun, pada tahun 2024 kemarin, ketenangan gunung ini terguncang.
Letusan dahsyat Lewotobi mengguncang wilayah sekitarnya, menyemburkan abu vulkanik yang menjulang tinggi ke langit dan menghujani desa-desa di sekitarnya. Ledakan keras disertai aliran lava panas memaksa ribuan penduduk untuk mengungsi. Rumah, ladang, dan ternak yang menjadi sumber penghidupan mereka terancam hancur oleh abu dan material vulkanik. Sementara itu, langit menjadi gelap dan udara dipenuhi bau belerang yang pekat, menandai skala kehancuran yang belum pernah terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Letusan Gunung Lewotobi laki-laki di Flores pada 4 November 2024 kemarin memuntahkan abu setinggi 1.981 meter, lava panas, dan material pijar yang menghancurkan desa-desa dalam radius 3 km. Berkat peringatan dini dari Badan Vulkanologi Indonesia, ribuan penduduk berhasil dievakuasi sebelum letusan besar terjadi. Namun ada beberapa penduduk yang menjadi korban, terdapat 10 korban jiwa dan puluhan lainnya terluka. Dari bencana tahun 2024 mengajarkan kita bahwa ancaman alam semakin meningkat, sebagian besar karena perubahan iklim. Tindakan mandiri diperlukan untuk memperkuat kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi terhadap bencana di masa depan. Dengan kejadian tahun 2024 kemarin, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran yang sebesar-besarnya, mengingat usia bumi yang semakin tua, agar kita tetap waspada serta menjaga lingkungan dan alam kita agar tetap lestari dan terjaga untuk generasi selanjutnya. Jika kalian suka dengan channel ini, bantu kami dengan menekan tombol like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan apa saja fakta-fakta menarik serta histori yang akan kita sajikan di episode selanjutnya.